Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada video di hari keempat ini, kita akan bahas tentang audience Facebook Ads. Yuk, kita lanjut. Kita langsung aja ke PPT. Ya, PPT 3 yang udah aku buat ya. Nah, judulnya kurang lebih kenalan sama audience Facebook Ads. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oke, di kesempatan video ini kita akan bahas apa-apa aja sih di audiens yang ada di Facebook Ads dan bagaimana kita mengenalnya dan cara membuatnya. Ini baru tahap pengenalan ya. Nah, lanjut di slide-nya. Menurut pengalaman aku, ada 3 jenis audiens di Facebook Ads. Yang pertama itu ada audiens dari interest, yang kedua ada audiens khusus, yang ketiga adalah lookalikes audience. Apa sih audiens dari interest? Nah, kita langsung aja buka di Facebook Ads-nya. Nah, audiens dari interest itu adalah audiens yang diambil dari interest yang kita iklankan. Nah, misalnya begini. Nah, ini adalah demografinya di mana di Indonesia, usianya, lokasinya di Indonesia, usianya dari 18 sampai 65. Nah, ini dia di sini nih namanya interest. Nah, misalnya nih kita mau ngiklan yang namanya produk saffron. Saffron itu kan herbal ya. Jadi orang-orang yang tertarik dengan herbal, misalnya interestnya apa, ketertarikannya apa, Herbalife misalnya. Nah, ini adalah interest atau ketertarikan, itu minat. Di sini ada demografi dan sebagainya. Nah, audiens dari interest itu maksudnya adalah audiens yang diambil daripada ketertarikan orang-orang yang ada di Facebook terhadap sesuatu tertentu. Misalnya di sini Herbalife. Jadi audiens dari interest itu tadi maksudnya seperti inilah kurang lebih. Nah, interest ini juga bisa kita analisis di audience insight tadi yang ada di salah satu tools yang dimiliki oleh Facebook Ads itu. Nah, di sini kita bisa ngeriset audience interest tadi. Jadi kita bisa ngeriset eh, orang-orang di Facebook yang eh, berminat atau eh, memiliki ketertarikan tertentu gitu. Nah, itu tadi maksudnya audiens dari interest itu ini gitu. Jadi audiens yang diambil dari ketertarikan yang ada di Facebook itu tadi dia. Nah, itu pembahasan singkat ya. Untuk lebih detailnya analisis nanti kita bikin video tertentu. Nah, yang kedua adalah audiens khusus. Nah, audiens khusus ini audiens yang bisa dibuat atau pemirsa ya, pemirsa yang dibuat khusus dari nah di sini deh. Ada di pemirsa dari aktivitas yang sudah pernah kita lakukan di Facebook. Jadi audiens audiens khusus ini audiens yang dibuat berdasarkan aktivitas yang sudah pernah terjadi di iklan kita atau di pixel Facebook yang kita pasang di website. Nah, misalnya nih, jadi kita bisa buat di audiens khusus gitu. Jadi audiens khusus itu mana ya jelasnya? Audiens yang kita buat lah gitu. Tapi sebelum kita buat kan sebenarnya ada ada apa namanya komunikasi, ada interaksi tertentu kan dengan Facebook kita. Kalau nggak ada interaksi itu nggak bisa. Misalnya nih kita buat langsung ke contohnya aja kita bikin audiens khusus.
Contoh ya. Nah, misalnya kita pengen buat audiens khusus yang itu dari aktivitas dari yang bersumber dari aktivitas halaman Facebook kita gitu. Nah, misalnya di sini ada banyak ini ya. Aku pengen ngambil audiens daripada fanspage ini Yayasan untuk Palestina. Nah, yang mau diambil apa? Yang mau dibuat khusus apa? Ada semua orang yang telah mengunjungi halaman Anda, orang yang berinteraksi dengan postingan atau iklan mana saja, orang yang mengklik tombol ajakan bertindak apa saja, orang yang mengirim pesan ke halaman Anda. Nah, misalnya nih, aku pengen buat audiens khusus orang-orang yang pernah berinteraksi dengan iklan atau orang-orang yang mengunjungi halaman Facebook kita. Berapa hari di sini? 365 hari. Selama 365 hari. Nah, di sini juga ada keterangannya bisa baca. Langsung kita buat nama. Misalnya yuk interaksi Facebook. Interaksi Facebook. Di tanggal 303 12 1103 2020. Nah, kita buat. Nah, jadi ini salah satu ya. Ini ada bubble wakaf atau KP Istiqlal. Nah, ini audiens khusus namanya, audiens yang kita buat. Jadi, audiens ini audiens yang sudah berinteraksi dengan baik itu Facebook kita, website kita, atau juga bisa dibuat dari data-data, misalnya dari email atau dari nomor handphone. Jadi kita bisa buat audiens khusus dari email, nomor handphone, atau pixel Facebook, atau juga bisa dari orang-orang yang telah beraktivitas di fanspage kita, seperti mengklik tombol like, comment, share, dan sebagainya. Itu namanya audiens khusus. Nah, jelas ya. Nah, untuk yang ketiga itu ada namanya looks like audience. Nah, ini apa nih looks like audience? Jadi, looks like audience adalah audiens serupa dari audiens khusus. Jadi gini, jadi ini kita punya yang namanya audiens khusus. Nah, kita bisa bikin orang-orang yang ciri-cirinya serupa dengan audiens khusus yang pernah kita buat. Misalnya nih, tadi kan bikin audiens khusus interaksi fanspage Yayasan untuk Palestina. Jadi jadi yang namanya audiens khusus tuh kita bisa buat di sini kita buat. Nah, jadi kita buat audiens yang itu serupa dengan orang-orang yang telah melakukan aktivitas di fanspage Yayasan untuk Palestina. Nah, itu namanya audiens looks like audience, audiens serupa begitu. Nah, ini sangat bagus ya untuk performa daripada audiens atau iklan kita. Tapi yang paling penting diperhatikan ketika kita membuat looks like audience adalah kualitas daripada audiens khusus yang mau kita looks like. Jadi gini, misalnya nih, audiensnya kita itu pengunjung website. Jadi kita membuat looks like audience yang sesuai dengan orang-orang yang suka mengunjungi website kita. Nah, apakah itu berkualitas? Belum tentu karena mereka hanya mengunjungi. Nah, yang paling bagus itu adalah orang-orang yang telah melakukan transaksi di website kita. Nah, orang-orang ini kita looks like. Jadi kita samakan jadi kita mencari orang-orang yang sama seperti orang-orang yang telah bertransaksi di website kita. Jadi itu pentingnya looks like audience gitu. Nah, sedangkan kalau audiens khusus itu hanya bisa digunakan untuk
yang tadi pertama kita mungkin untuk digunakan untuk retargeting. Nah, kalau audiens khusus itu bisa kita gunakan untuk retargeting. Misalnya begini, di website kita pasang pixel nih. Terus banyak orang yang mengunjungi website kita tapi nggak belanja gitu. Nggak melakukan interaksi, nggak melakukan apa namanya transaksi. Nah, kita kirim iklan yang baru lagi nih agar mereka tertarik. Terus aja retargeting. Jadi teman-teman jangan heran ketika nih teman-teman mengunjungi yang namanya apa marketplace lah atau ya misalnya Tokopedia, terus iseng-iseng ngeklik buku gitu, lihat-lihat buku, pas kita Facebookan atau di aplikasi-aplikasi lain, itu buku yang kita lihat tadi muncul terus. Nah, itu udah kena retargeting pixel Facebook. Nah, itu gunanya audiens khusus. Dan audiens khusus kita bisa bikin looks like audience gitu. Nah, itu tadi tiga jenis audiens ya. Mungkin nanti ada audiens yang lain, ya mungkin teman-teman bisa share juga nanti di kolom komentar. Untuk video kali ini di hari keempat mungkin cukupkan sampai di sini aja ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di share dan juga di komen kalau ada sesuatu yang mungkin kurang tepat atau penyampaian saya yang terlalu cepat atau ada pertanyaan yang mungkin pengen dibahas di seputar Facebook Ads atau seputar digital marketing. Ya, kita sama-sama belajar ya. Aku juga belajar karena memang sebenarnya video-video ini aku buat untuk aku biar rajin belajar lagi sih dan lebih teliti lagi tentang Facebook Ads gitu teman-teman. Dan udah malam ya. Ini jam setengah satu aku buatnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.